Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Seluruh santri dimanapun berada, wali santri, keluarga, alumni dan seluruh sahabat yang semoga dirahmati Allah. Mari kita buka pengajian sore hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan berkah suratul Fatihah Allah berikan keberkahan kepada kita semua, keluarga kita semua, dan Allah jauhkan kita dari mara bahaya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Baik. Qala al-muallifu asy-syaikh al-'allamah asy-syaikhul 'allamah Abdul Fattah Abu Huddah rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita melanjutkan di halaman 97, melanjutkan hadis kedatangan malaikat Jibril kepada Rasulullah dalam bentuk manusia. Malaikat Jibril dalam bentuk manusia mendatangi majelis Nabi di masjid Nabi. Dia lalu maju ke depan, mendekatkan kedua lututnya ke dua lutut Rasulullah, lalu kedua tangannya diletakkan di dua pahanya sendiri, lalu dia berkata, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Lalu dijawab Nabi, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabila." Lalu orang itu berkata, "Shadaqta," dan bertanya kembali, "Fa akhbirni 'anil." Menjawab, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Lalu dia pun menjawab, mengomentari shadaqta. Lalu dia bertanya yang ketiga, qala, berkata si rajul tadi, yaitu orang yang sebenarnya adalah Jibril, "Akhbirni 'anil ihsani." Beritahu aku tentang ihsan. Ihsan itu secara bahasa artinya berbuat baik, berbuat kebajikan. Qala, Nabi menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu." Yaitu ihsan adalah jika engkau menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, ka'annaka, seakan-akan sesungguhnya engkau, tarahu, melihatnya. Seakan-akan engkau melihatnya, melihat Allah. Kau menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Maka dengan meyakini bahwa Allah itu melihat, maka ibadah yang dilakukan, bahkan keseharian kita, ini puncak sebenarnya, ini makom yang tinggi. Maka orang yang mukmin, orang yang muslim tadi akan melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, baik dalam bentuknya yang zahir maupun dalam bentuknya yang batin, yaitu hatinya selalu benar-benar meniatkan ibadah hanya kepada Allah, selalu khusyuk hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah. An ta'budallaha ka'annaka tarah, karena kita meyakini bahwa Allah melihat kita, menyaksikan kita, Allah memperhatikan kita.
Kemarin yang saya singgung tentang ajaran yang diterima oleh seorang sufi agung saat masa kecilnya, yaitu Asy-Syaikh siapa kemarin Tustari, mendapatkan ajaran dari pamannya Muhammad ibnu Siwar. Dia saat kecil diberi ijazah doa, bukan doa, semacam munajat, yaitu kata-kata sang pamannya itu, wahai aku dan Allah selalu melihatku, Allah bersamaku, Allah memperhatikanku dan Allah menyaksikanku, Allahu ma'i, Allahu nadhirun ilai, Allahu syahidi. Setiap hendak tidur, hingga keyakinan itu karena dibaca terus menerus dengan penghayatan, maka sudah menjadi keyakinan yang sudah diurat nadi, ya, sudah mendarah daging, sehingga mendapati kehidupannya itu dengan kebahagiaan. Jadi orang ini sudah makom yang sangat tinggi, para wali-wali Allah selalu dalam gerak langkahnya, semua tindakannya yang dilihat hanya Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tidak melihat manusia. Ketika seseorang berbuat baik kepada orang lain, bersedekahkah, berzakatkah, atau memberikan kebaikan kepada orang lain, maka yang dilihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang yang diberi kebaikan tersebut tidak membalas, tidak memberi imbalan, bahkan tidak memberi ucapan terima kasih misalnya, maka orang yang berbuat baik itu karena sudah hanya melihat Allah semata, maka tidak berkurang kebaikannya kepada orang lain. Karena kebaikan yang dia lakukan semata-mata diniatkan ibadah, anta budallaha ka'annaka tarah, ka'annaka tarah. Maka dia tidak pernah mengurangi kebaikannya ketika orang yang diberi kebaikan tidak membalas, atau bahkan berbalik, membalas dengan keburukan, membalas dengan caci maki, maka dia tidak pernah mengurangi sedikit pun, karena yang dilihat hanya Allah semata. Ka'annaka tarah. Hadis ini maknanya banyak sekali. Saya hanya membacakan sedikit dari apa yang diuraikan para ulama. Fa'ilam takun tarahu, maka jika engkau tidak melihatnya, tidak melihat Allah, fa'innahu yaraka, maka yakinilah bahwasanya Allah yaraka, melihatmu. Fa'innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Tentu Allah memang maha melihat, tentu Allah maha menyaksikan. Tapi persoalannya adalah bagaimana itu hadir dalam detak jantung kita. Detak jantung kita. Jika yang pertama adalah kita yang merasa kita ini mengawasi Allah, melihat Allah. Yang kedua, Allah menyaksikan kita. Tentu martabahnya atau makamnya lebih rendah yang kedua ini. Karena dia merasa diawasi, merasa dipantau, itu ada perasaan yang diawali karena ketakutan, karena diawasi, karena dipantau. Yang pertama adalah harapan, yang kedua ini adalah ketakutan. Baik, saya tidak akan memperpanjang lebar. Baik, qala, lalu jadi ihsan. Kita tidak hanya mengenal iman, Islam, tapi juga harus mengenal ihsan. Jika Islam tadi definisi Rasulullah itu adalah definisi yang hal-hal yang utama dalam Islam. Tapi tentu tidak hanya itu, tidak hanya 5 hal itu. Tidak hanya 5 hal itu. Dan Nabi tidak menyebut sebagai arkanul Islam.
hadis lain Nabi menyebut bunyal Islamu ala khamsin. Tidak ada arkan, rukun itu tidak. Baik. Jadi hal-hal penting dalam Islam. Iman, 5 hal tentang iman ini, ya hal yang penting tentang iman. Islam kemudian berkembang, pengertian Islam itu menjadi pengertian menjadi ilmu fikih, tata cara ibadah. Salat itu seperti apa, zakat seperti apa, puasa seperti apa, haji seperti apa, ya, syahadat itu seperti apa. Ini dikembangkan para ulama menjadi ilmu syariat, ilmu fikih. Sementara iman ini adalah ilmu akidah, dikembangkan ilmu akidah. Apa itu iman? Mengimani Allah itu seperti apa? Sifat-sifat Allah itu seperti apa? Sifat yang harus ya kita yakini kepada sosok, kepada yang menjadi zat yang wajibil wujud, zat yang harus ada yang kita sembah itu seperti apa sifatnya? Para malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul. Ini dikembangkan dalam ilmu akidah atau ilmu tauhid. Al-ihsan, ini caranya seperti apa? Tahapan-tahapannya seperti apa sehingga seseorang bisa masuk di level ihsan, tidak hanya Islam, tidak hanya iman Islam, tapi masuk pada ihsan. Itu ilmunya yang berisi dengan kaifiyat, tata cara, dan jika ada khalal, bagaimana penyembuhannya, itu dikembangkan para ulama dengan ilmu at-tasawuf atau ilmu akhlak. Akhlak bukan hanya zahir tapi batin, akhlakul batin. Itu dikembangkan dalam ilmu tasawuf. Baik, qala, lalu orang tersebut bertanya, fa akhbirni 'anis saati. Beritahu aku tentang as-saah, kiamat. Qala Nabi lalu menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Tidaklah orang yang ditanya, aku ini tidaklah orang yang ditanya anha tentang sa'ah bi'a'lama itu lebih tahu minas sa'ili daripada orang yang. Nabi menafikan secara mutlak bahwa yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dan artinya menafikan pula, siapapun engkau atau siapapun yang mau bertanya tentang kiamat, pastilah tidak ada yang tahu. Dan siapapun yang ditanya tidak ada yang tahu. Siapapun yang bertanya juga tidak tahu. Siapapun yang bertanya, siapapun yang ditanya, siapapun itu orangnya, kapanpun tidak ada yang mengetahui. Karena kiamat itu datangnya mendadak, datangnya itu tiba-tiba. Tiba-tiba itu mengindikasikan bahwa mayoritas orang tidak sadar. Mayoritas orang tidak sedang dalam keadaan terjaga. Mayoritas orang dalam keadaan lalai dengan kehidupan dunia sehingga lalai. Ada orang-orang yang tahu, tapi kebanyakan tentu tidak tahu. Itu sa'ah. Ya. Tapi sa'ah ini bisa dideteksi melalui tanda-tanda. Sekali lagi tanda-tanda ini diingatkan juga oleh semua para nabi, mengingatkan umat yang tanda-tanda kiamat. Tapi nanti di saat kiamat datang itu tidak banyak orang yang sadar dengan tanda-tanda ini. Qala, si rajul tadi berkata, fa akhbirni an amaratiha, maka beritahu aku tentang tanda-tanda kiamat. Qala, Nabi lalu menjawab, tandanya begini. Antalidal amatu rabbataha, amat budak perempuan akan melahirkan rabbataha, akan melahirkan orang yang menjadi tuannya. Rabbah di riwayat lain rabbaha, ya, Rob ini sama. Artinya apa? Intinya Rob itu artinya majikan. Seorang budak akan melahirkan majikan. Seorang budak akan melahirkan majikan. Ada yang memaknai ini adalah hakikat. Bahwa nanti
banyak budak perempuan melahirkan anak-anak yang merdeka yang seperti majikan, karena ini amat dimiliki seorang majikan, lalu hubungan suami istri, punya anak, maka ketika si majikan ini meninggal, maka si amat ini, perempuan ini akan merdeka. Baik, itu namanya ummul walad. Berarti anaknya si amat ini merdeka karena punya bapak orang yang merdeka. Tapi banyak ulama mengatakan ini hadis bukan makna hakiki, ini makna majazi. Ini semacam perumpamaan bahwa nanti di akhir zaman, saat kiamat mau datang, itu banyak perempuan melahirkan anak-anak yang seperti majikan. Anak-anak yang ngatur-ngatur orang tuanya, ibunya. Anak-anak yang durhaka kepada ibunya. Jadi seperti majikan yang memukulkah, yang mencelakah, yang memperbudaklah, jadikan orang tuanya seperti pembantu. Ini makna majazinya hadis ini. Antalidal amatu rabbataha, seorang ibu-ibu akan melahirkan anak-anak yang berlagak seperti majikan, yang berlagak seperti Rabb atau Sayyid, pemilik budak. Ini makna majaz. Wa antarul hufatal auratal alata, dan engkau akan melihat orang-orang yang hufata, orang-orang yang telanjang kaki, artinya kakinya tidak memakai alas kaki. Al-aurata, yang telanjang, tidak harus telanjang penuh, kata aurat itu jamak dari arin, orang yang, atau al-ari, orang yang telanjang. Al-ari itu bisa jadi berpakaian tapi banyak yang terbuka. Al-alata, yang miskin-miskin karena banyak tanggungan keluarganya, jamak dari ail, ay al-faqir, karena kathirul iyal. Ri'a asy-sya'i, yang jadi penggembala kambing. Asy-sya' jamak dari syat. Mereka ini adalah orang-orang penggembala, orang-orang yang tidak berbudaya, orang-orang yang miskin, orang-orang yang penggembala kambing, lalu menjadi yatatawaluna. Kau melihat mereka yatatawaluna, bertinggi-tinggian, berlomba-lomba meninggikan fil bunyani, di dalam bangunan. Artinya apa? Rumah-rumah mereka kemudian berlomba-lomba tinggi, 1-2 lantai, yang satu 3 lantai. Ini artinya menunjukkan kemakmuran, bahwa ada orang-orang yang semula miskin dari golongan yang lemah berbalik menjadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang makmur, bangunannya tinggi-tinggi. Ini tanda-tanda orang kaya. Artinya apa? Tanda semua orang makmur, semua orang yang semula, bahkan orang yang semula rendahan, ekonomi lemah, menjadi kaya raya. Ini tidak semua tanda-tanda yang disebutkan Rasulullah tentang hari akhir itu menunjukkan keburukan atau haram, tidak. Para ulama menyimpulkan seperti itu. Ada yang memang buruk, haram, seperti tadi, bagaimana anak berdurhaka kepada orang tuanya, kepada ibunya, haram. Tapi ini adalah fenomena sosial, bagaimana ada orang-orang yang di kelompok rendah terjadi mobilitas sosial sehingga menjadi kaya raya. Ini tanda-tanda akhir zaman, akhir kiamat. Qala, berkata Umar lalu berkata begini, tsumman talaqa, dalam hadisnya, dalam menceritakan kejadian itu kepada murid-muridnya. Lalu saat itu
Tsumantalaqa rajulu, lalu orang itu pergi. Intalaqa itu artinya bertolak, pergi. Falabistu maliyan, lalu aku diam maliyan di waktu yang lama, ay muddah tawilah, au zamanan tawil. Saya lalu berdiam lama. Tapi zaman tawilan ini dimaknai berhari-hari, ada yang mengatakan tidak ya. Di saat itu tapi lama diam di situ. Baik, silakan atmosfer tidak begitu berpengaruh. Tsumma qala lin nabiyyu, lalu Nabi berkata kepada saya sallallahu alaihi wasallam, ya Umar, wahai Umar, atadri, apa engkau tahu manis sailu, siapa orang yang bertanya tadi? Kalau setelah berhari berarti siapa yang bertanya tempo hari? Manis sail, man utai sapa as-sailu utai iku kang bertanya. Qultu, lalu aku menjawab, Allahu wa rasuluhu alam, saya tidak tahu ya Rasulullah. Tentu Allah wa rasuluhu, dan utusannya Allah, a'lamu, itu yang lebih tahu. Saya tidak tahu ya Rasulullah. Lalu qala, Nabi berkata, fa innahu Jibrilu, sesungguhnya ia, si sa'il yang bertanya tadi, Jibrilu adalah Jibril, itu Jibril. Atakum, dia telah datang kepada kalian, kepada engkau, kepada sahabat-sahabat yang lain, yu'allimukum dinakum, ia mengajari kalian dinakum, agama kalian. Yu'allimukum dinakum, dia mengajari agama kalian. Jadi agama itu terdiri dari 3 unsur, yaitu al-Islam, al-iman, al-Islam, dan al-ihsan. Yu'allimukum dinakum. Keilmuan dalam agama Islam, dalam agama yang kemudian disebut Islam ini, itu tentu ada 3 unsur. Ilmu fikih, syariat, ilmu akidah, dan ilmu akhlak tasawuf. Itu yu'allimukum dinakum. Baik, yang menarik dari kisah ini adalah bahwa si malaikat Jibril itu, malaikat Jibril, dia bertanya, tapi dengan bertanya itulah sedang mengajari orang-orang yang ada di sekitar yang hadir saat itu. Jadi malaikat Jibril yang mengajar, yu'allimukum, dialah yang mengajar kalian. Dengan cara apa? Dengan cara bertanya. Jadi bertanya itu adalah metode mengajar. Tentu bukan hanya bertanya, tapi tentu ada yang menjawab. Kalau bertanya-pertanya saja nggak ada jawabannya, yang bukan mengajar. Baik, maka ini kalau kita bayangkan seperti sekarang ya, orang menyampaikan gagasan, orang yang pemikiran, orang yang menyampaikan pengajian dengan cara ada hostnya, ada yang bertanya, kemudian narasumbernya menjawab. Bisa jadi yang bertanya ini juga sudah tahu banyak hal, tapi dia bertanya seakan-akan mewakili pemirsa, mewakili pendengar. Nah, bertanya, lalu narasumbernya yang menjawab. Ini bentuk pengajar. Baik. Wafil hadisi, dan di dalam hadis ini tasrihun, ada penjelasan, ada penegasan secara sharih, jelas maksudnya. Bi anna maji'a Jibrila, bahwa sesungguhnya kedatangan Jibril alaihissalam, wahiwarau, dan dialognya Jibril ma'ar rasuli, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, fima, di dalam pertanyaan sa'ala, yang bertanya si Jibril hu, kepada Nabi, anhu, tentang ma. Di semua pertanyaan yang ditanyakan Jibril kepada Nabi, innama huwa li ghayatin ta'limiyatin karimah. Sesungguhnya, jadi innama huwa ini khobarnya anna, bi anna maji'a tadi, tapi khobarnya berupa jumlah ismiyah. Innama huwa, iku utawi maji, li ghayatin, itu untuk tujuan taklimiyatin, yang bersifat mengajar, karimatin, yang mulia. Baik, metode mengajar dengan apa? Tanya jawab. Berikutnya, ta'limuhu, mengajarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bil muhadatsati, dengan muhadatsah, dialog, sama dialog. Wal muwazanati, dan membandingkan. Al-aqliyati, yang bersifat akal. Entah itu bernama silogisme, analogi,
Silakan. Jadi sama, intinya menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Ini namanya menyamakan atau qiyas. Ini namanya muwazanah aqliyah. Kalau kita mau dipukul orang, kita menghindar. Kenapa? Karena dipukul itu rasanya apa? Sakit. Apa kita coba dulu dipukul biar rasa sakit? Enggak. Kita sudah punya kesimpulan, ini pukulan sama dengan pukulan-pukulan yang sebelumnya atau yang pernah saya rasakan sebelumnya, atau pukulan yang dirasakan orang lain. Kalau yang mukul segede itu, tangannya segede itu, wah sakit berat ini. Kalau yang mukul anak kecil, oh saya nggak apa-apa, saya nggak akan lari. Tapi yang mukul ini orang yang besar, tangannya besar, saya pernah dipukul seperti itu, atau cerita orang yang pernah dipukul seperti itu, meskipun orang lain, ini namanya qiyas. Ini pekerjaan akal, menyamakan, yaitu menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kita membeli mangga satu keranjang, tidak harus mencicipi semua. Kita sudah mencicipi satu, ya sudah. Maka ini mangga dengan bentuk seperti ini, tentu ini namanya mangganya mangga gadung. Kalau sudah warna seperti ini kulitnya, oh tandanya manis. Satu dicicipi manis, yang lain sudah kita samakan, ya, manis semuanya. Sudah ada makna yang kita tangkap di otak, lalu kemudian kita lakukan generalisasi bahwa semuanya pun sama. Baik, ini kerja-kerja akal. Wa min asalibihi, dan termasuk metode Nabi sallallahu alaihi wasallam, jama' uslub asalib fi ta'limi, di dalam mengajar, annahu mubtada ini utawi sesungguhnya Nabi, karena itu ada Nabi yasluku, itu menempuh Nabi fi ba'dil ahyani, di sebagian waktu, sabiral muhakamati, menempuh jalan maf'ul menempuh jalan menggunakan ukuran. Muhakamah itu menggunakan ukuran al-aqliyati, yang bersifat akal, ala tariqati su'ali, di atas jalan atau metode bertanya, wal istijwabi, dan minta jawaban, tapi menggunakan muhakamah al-aqliyah, yaitu menggunakan ukuran-ukuran akal tadi, penyamaan-penyamaan tadi. Muhakamah itu kalau orang punya masalah dengan orang lain, biasa disebut juga hakama fulanan, dia menuntut orang lain, ayo datang ke mahkamah menggunakan ukuran-ukuran konun yang dianut oleh masyarakat, yang telah dipakai oleh sebuah pengadilan. Ayo kita ke sana. Mana yang benar? Apakah langkahmu atau langkah saya? Apa tindakanku atau tindakanmu? Apakah tindakanmu benar atau salah? Kita bawa ke pengadilan, pakai ukuran-ukuran pengadilan. Kalau muhakamah aqliyah berarti menggunakan ukuran-ukuran akal. Baik, liqal'il batili, untuk mencabut kebatilan. Min nafsi mustahsinihi, dari jiwa orang yang menganggap baik batil. Ada orang punya pikiran-pikiran tentang sesuatu dan itu salah. Bagaimana cara mencabut, ya, pemahaman salah itu dari orang tersebut? Nabi menggunakan muhakamah aqli. Auli tarsikhil haqqi, atau untuk menghujamkan kebenaran, menanam kebenaran di hati seseorang, fi qalbi mustab'idihi, di dalam hati orang yang menganggap jauhnya hak, jauh. Masa itu benar? Masa itu benar? Orang itu seperti itu, maka perlu kebenaran yang dia ragu-ragu itu, dia harus ditanam kembali, dihujamkan dalam hatinya. Au mustaghribihi, orang yang menganggap aneh hak, kebenaran itu aneh, maka orang seperti itu perlu ditarsikh. Faminan naw'il awwali, maka termasuk jenis yang pertama, yaitu qal'il batil, mencabut kebatilan.
Ma mubtada utawi hadis rawahu Ahmadu wa lafdzu lahu. Redaksi hadis milik Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan wa Tabarani dan Imam Tabarani baknya di fathah. An Abi Umamah tadi sahabat Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abi Umamah berkisah anna fatan syaban, sesungguhnya ada seorang pemuda syaban ya, yang muda. Atan Nabiya, datang kepada Nabi, khobari atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu dia berkata, ya Rasulullah, i'dzan li bizina, i'dzan, izinkanlah li untukku bizina, dengan melakukan zina. Artinya izinkan kepadaku untuk melakukan zina. Ya Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Ini anak muda kepengen zina minta izin Rasulullah. Oh, ini luar biasa. Jadi ada orang ini sangat apa ya, ta'alluq hatinya itu terikat dengan Rasulullah. Dan karena Rasulullah itu adalah sosok yang terbuka, siapapun bisa datang kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, sampai ada orang mau zina pun izin sama Rasulullah, minta izin sama Rasulullah. Ini menunjukkan Nabi pribadi yang terbuka. Siapapun berarti orang separah itu bisa datang kepada Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, saya ingin berzina, bolehkan ya? Ini kan kira-kira sekarang ya nggak ada orang mau datang ke kiai minta izin zina, saya diizinkan zina, kan nggak ada. Karena kiainya pasti marah besar. Mungkin ya. Tapi ini Nabi memang sosok yang seperti itu, yang bisa menerima tamu siapapun, sehingga orang pun setiap persoalan, bahkan persoalan yang menurut banyak orang itu sudah jelas-jelas tidak perlu ditanyakan, sudah jelas jawabannya, masih saja ada orang yang bertanya, dan dia pun berani bertanya kepada Nabi. Karena Nabi adalah pusat. Siapapun bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, idzan li bizina. Maka fa'aqbala, maka menghadap al-qaumu, seluruh orang, alaihi, kepada fata. Semua langsung menatap, bahkan mungkin ada yang merangsak maju. Fazajaruhu, lalu mereka menghalangi atau menegur hu, fata, kepada fata. Wa qalu, dan berkata, al-qaum berkata, mah, apa ini? Atau mah ini bukan apa ya, ukfuf ya. Ukfuf artinya tahan diri, maksudnya melarang, ukfuf, diamlah. Mah, diamlah. Kamu ini gimana bertanya, minta izin zina, ini parah. Tapi Nabi tidak seperti itu. Nabi melakukan hal yang berbeda yang dilakukan para sahabatnya. Nabi sedang mendidik sahabat, mendidik kita. Kalau ditanya orang seperti itu, maka lakukan seperti yang Nabi lakukan. Faqala sallallahu alaihi wasallam, udnuh, haknya ini lisakat, bukan dhamir. Udnuh, dekatlah, dekat kemari. Udnuh. Fadana minhu qariban, lalu orang itu mendekat, minhu dari Nabi, mendekati Nabi maksudnya. Qariban, halai dekat, sangat dekat. Fajalasa, karena dia berdiri mendekat kepada Nabi, lalu duduk dia. Fajalasa, lalu dia duduk. Faqala sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata, atuhibbuhu li ummik, atuhibbuhu li ummika, apakah engkau suka berzina kepada ibumu? Kamu itu mau zina kepada ibumu. Atuhibbuhu li ummik, apakah kamu ingin berzina bersama ibumu, gitu ya. Qala, berkata sifat tadi, lalu menjawab, la, tidak, wallahi, demi Allah tidak ya Rasulullah. Ja'alani Allahu fidaka, semoga Allah menjadikanku fidaka, tebusanmu. Saya pernah menerangkan ini uslub dalam bahasa Arab yang artinya ta'zim, mengagungkan orang lain yang diajak bicara.
di sini adalah mengakukan Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau ada apa-apa denganmu nanti saat perang kau ditawan, umpama aku jadi tebusannya. Aku yang biar ditawan, engkau dilepaskan. Kemarin menggunakan bapak dan ibu ya. Bi abi wa ummi fidaka ya Rasulullah. Kalau engkau jadi tawanan, maka bapak ibuku yang akan jadi tebusan ya Rasulullah. Ini karena budaya perang saat itu ya, maka kalimat-kalimat ini muncul di masyarakat yang seperti itu. Ya. Tapi intinya adalah ini ta'zim, dan ini juga berlaku bukan hanya untuk Rasulullah ya. Ada orang-orang yang kemudian karena memuji orang lain dengan sangat memuji, dia menggunakan usul seperti ini, sangat-sangat mengagumkan. Baik, tidak, tentu bukan ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah. Saya tidak akan zina dengan ibu saya. Qala, Nabi berkata, walan nasu, dan tidak semua orang yuhibbunahu, menyukai berzina li ummatihim, kepada ibu-ibu mereka, dan tidak ada orang yang suka ibunya dizinai. Qala afatuhibbuhu libnatika, apakah kau, ini maaf ya, tidak artinya kamu mau berzina dengan ibumu ya. Atau hibbu li ummika, artinya apa kau mencukai ada zina terhadap ibumu, ada orang lain berzina kepada ibumu. Itu makna yang paling zahir seperti itu. Baik, afatuhibbu li banatika, apa kau menyukai zina untuk putrimu? Apa kamu suka kalau putrimu dizinai orang? Kalau ada orang zina terhadap putrimu, kamu suka? Qala la wallahi ya Rasulullah, ja'alani Allah fidak. Qala, lalu Nabi berkata, walan nasu yuhibbunahu li banati, dan tidak ada orang, semua orang tidak ada yang menyukai zina untuk putri-putrinya. Tidak ada orang yang suka anaknya dizinai orang. Qala afatuhibbuhu li ukhtik, apakah kau menyukai zina terhadap saudari perempuanmu? Qala la wallahi ya Rasulullah, ja'alani Allah fidak. Qala, lalu Nabi berkata, walan nasu yuhibbunahu li akhwatihim, dan tidaklah semua orang, tidak semua orang, tidak ada orang satupun yang menyukai zina untuk saudari-saudari mereka. Qala fatuhibbu li ammatika, apa kau menyukai zina terhadap bibikmu, bibik dari bapak, saudari perempuan bapakmu? Qala, orang itu menjawab, la wallahi ya Rasulullah, ja'alani Allah fidaka. Qala walan nasu yuhibbunahu li ammatihim, dan orang-orang pun tidak suka kalau ada orang zina menzinai ammah mereka. Qala fatuhibbuhu li khalatika. Qala la wallahi ya Rasulullah, ja'alani Allah fidak. Khalah itu artinya apa? Bibi, tapi saudarinya ibu. Qala walan nasu yuhibbunahu li khalatihim. Jadi intinya begini, kamu kan mau zina, berzina kepada seorang perempuan, berhubungan di luar pernikahan dengan seorang perempuan, maka perempuan yang akan kau ajak zina itu punya banyak kemungkinan. Bisa jadi dia punya anak, berarti dia ibunya anak. Dan tidak ada orang pun, anak pun yang suka ibunya dizinai. Jika dia seorang putri, dia punya orang tua, dan tidak ada orang pun yang suka anak putrinya dizinai. Jika dia seorang perempuan yang punya saudara laki-laki, punya keponakan, tidak ada keponakan, tidak ada saudara yang suka saudaranya atau bibiknya dizinai orang lain. Lalu perempuan seperti apa yang kamu zina itu? Kan pasti punya orang lain, punya saudara, punya orang tua, punya anak bisa jadi, atau punya keponakan. Tidak ada orang yang suka. Kalau kau tidak suka putrimu, ibumu, ponakanmu, saudarimu dizinai, maka semua orang juga tidak suka jika anaknya, ibunya, keponakannya, bibinya, saudarinya dizinai. Ini namanya analogi. Dengan bertanya menggugah orang untuk berpikir dan kemudian menyimpulkan. Qala, berkatalah Abu Umamah Al-Bahili, sang rawi, berkata kepada murid-muridnya, begini berkatanya,
lalu Nabi Rasulullah lalu Nabi meletakkan sallallahu alaihi wasallam yadahu alaihi, meletakkan tangan Nabi di atas siapa ini? Si Fatah tadi. Yaitu meletakkannya di dadanya si laki-laki tadi. Ala. Bukan di atas, itu artinya di atas kepala, itu fauqan. Ala, di dadanya orang itu. Waqala, lalu Nabi berkata begini. Ini Rasulullah ya, akalnya diajak berpikir, hatinya didoakan. Allahumma ghafir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampuni dosa anak muda ini. Allahumma ghafir dzambah, ya Allah ampuni dosa anak muda ini. Dzambahu, dosa anak muda ini. Wa tahhir, dan sucikan qalbahu, hati anak muda ini. Wa hassin, dan lindungi dan jaga farjahu, kemaluan anak muda ini. Lalu berkata Abu Umam al-Bahili, sang rawi sahabat Abu Umam, berkata begini pada murid-muridnya yang saya tahu, yang saya lihat. Ini doa Nabi ini mustajab ya. Falam yakun al-fata, maka si pemuda tadi tidaklah ba'da dzalika, setelah kejadian itu tidaklah yaltafitu, menoleh ila syai'in, kepada sesuatu, tidak pernah menoleh kepada dosa. Nabi tidak marah ketika ditanya, ada anak muda ini minta izin zina, tidak marah. Fanzur, maka lihatlah, kaifasta'sola, bagaimana Nabi mencabut dengan apa? Istasol itu membetol gitu, sampai ke akar-akarnya, mencabut sampai akar, sampai aslunya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam min nafsil fata, dari hatinya si pemuda tadi. Mencabut apa? Ta'alluqahu, keterkaitan anak muda tersebut bizina, dengan zina. An tariqil muhadatsati, dengan cara muhadatsah, dialog. Wal muhakamati, dan menggunakan ukuran an-nafsiyat yang bersifat jiwa, boleh nafas itu, psikis gitu ya. Wal muwazanati, dan perbandingan al-aqliyat yang bersifat akal. Duna an yadhkura lahu, tanpa Nabi menyebut, menuturkan lahu kepada sifata al-ayati, ayat-ayat al-warida ta. Ini sifatnya al-ayati nasab, sifatnya juga nasab. Al-waridata, yang datang fi tahrimi zina, di dalam hukum haramnya zina. Enggak baca Quran ya, tentang haramnya zina, wala taqrabuz zina, tidak. Wal wa'idi, dan ancaman lizani, kepada orang yang zina. Orang yang zina, kalau yang ghairu muhsan dicambuk 100 kali, kalau yang sudah muhsan dirajam. Oh, kamu rajam kamu ini, bahaya kamu ini. Nabi gak begitu ini. Wazaniati, dan perempuan yang zina, hukuman pada zani dan zania. Tapi Nabi lebih mengajak dia berpikir, muwazanah aqliyah, berpikir bagaimana kalau kamu berzina kepada seorang perempuan, apa kamu suka ibumu dizinai orang, putrimu, saudarimu, bibimu, suka kamu? Enggak ya Rasulullah. Ya juga sama, enggak ada orang suka perempuan manapun yang kamu zinai, karena dia pasti punya saudara, punya orang tua, punya anak, punya saudari, punya keponakan, enggak ada yang suka. Baik. Nadharan, hal itu dilakukan Nabi nadharan minhu, karena pandangan minhu dari Nabi, anna hadza, bahwa sesungguhnya hal ini aqla'u, lebih mencabut, lil batili, terhadap kebatilan, fi dzalikal waqti, di waktu tersebut, min qalbi syabi, dari hatinya sang pemuda tersebut, bihasabi tasawwurihi wa idrakihi, dengan menyesuaikan gambarannya syab, wa idrakihi, dan pemahamannya syab. Bisa jadi Nabi melihat, oh anak ini seorang yang rasionalis gitu,
menggunakan ukuran-ukuran rasional. Lalu Nabi mengajak dia dengan menggunakan ukuran-ukuran yang rasional. Sehingga membuat dia, mungkin dia anak ini sudah tahu tentang ancaman zina, tentang macam-macam sudah tahu, nih ayat-ayat sudah paham. Nabi menggunakan cara-cara yang disesuaikan dengan kondisinya si pemuda ini dan berhasil. Tapi bukan hanya itu tentunya, tadi Nabi punya tentu kekuatan ya. Satu ya, Nabi itu punya kekuatan bagaimana, punya kekuatan apa? Yaitu rasa cinta kepada umat. Siapapun dia, termasuk pada syab ini, bagaimana anak ini bisa selamat dunia dan akhirat. Dia lakukan dengan segala cara, ujungnya adalah goalnya apa? Yang penting goal. Cara dilakukan menggunakan tadi cara-cara yang rasional dan doa. Allahumma ighfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Itu didengarkan di telinga anak itu sampai ke hatinya, itu menghujam, ya, tertancap kuat, tersikh di hatinya. Baik, wa minan naw'i ats-tsani minal muhadatsati wal muwazanatil aqliyah. Saya cukupkan sekian pengajian sore hari ini. Semoga bermanfaat, semoga berkah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.